ada dua hal yang saya lihat tadi dari film, ada senang dan ada sedihnya juga. Senangnya kita punya dokumentasi si Kambang yang mungkin tidak banyak orang mau berpikir mau ke sana ke pulau dengan resiko yang begitu besar. Tapi seorang Ari Pahlawi berani bertahun-tahun menyelesaikan tugasnya, ini patut kita apresiasi bersama. Itu senangnya saya. Yang kedua sedihnya, saya melihat kalau penari tadi ada yang muda, tapi pelantun syair-syair itu sudah sangat sepuh, merinding saya. Bahkan dua orang sudah almarhum. Kedepannya bagaimana si Kambang? Saya ingin tahu ya, apakah metode revitalisasi yang sedang dipikirkan sekarang? Apakah metode yang difikirkan bisa mengangkat umpamanya kepada pemugaran yang lebih massal? Dendang dengan menggunakan gendang itu saya perhatikan sumbernya dari masyarakat pelaut. Itu juga yang terlihat pada pada tradisi, ada penyairnya, ada gendang yang ditabuh, dan kita masih bisa melihat itu di perahu naga, di lomba-lomba perahu naga, pendendang masih ada di sana. Sangat sayangkan kalau itu hilang, karena di dalam seni itu banyak pesan-pesan bisa diselipkan, pesan-pesan semangat terutama. Kalau dalam masyarakat pelaut itu semangat untuk menghadapi badai. Ketika datang badai, jangan patah semangat, jangan kalah, terus bersemangat. Dan semangat itu masih kita perlukan hari ini. Terima kasih kepada Ari. I wish you all the best for all your efforts to make a new film. Mungkin bisa bikin film yang lebih pendek dan untuk orang yang muda, untuk dipakai di sekolah-sekolah dan di sanggar-sanggar yang lain, supaya anak muda ada minat lagi, minatnya disertarikan kepada kesenian yang luar biasa bagus. Si Kambang adalah sebuah penamaan ekspresi budaya yang khas dalam tradisi berkesenian masyarakat hulu, pesisir, dan kepulauan di pantai barat Sumatera. Si Kambang sebagai kesenian hadir dalam syair dan pantun atau dendang melodius yang dialunkan secara tunggal, serta pepaduannya dengan bebunyian perkusif yang juga harmonis oleh likuk gerakan tubuh yang santun dalam citra kebudayaan Melayu di Sumatera. Keterpaduan syair dan pantun yang juga bersanding gerakan tubuh sederhana si Kambang sebelumnya tumbuh dari nilai kearifan persaudaraan suku-suku bangsa di Sumatera, menuju kesejahteraan hidup yang berpadu dengan anugerah kemanusiaan dan alam di sekitarnya. Si Kambang bukanlah kesenian yang mudah diapresiasi seperti hiburan urban Indonesia masa kini. Dendang syair dan pantun si Kambang kaya makna, menghaluskan adab serta perilaku beristiadat masyarakatnya dalam memuliakan siklus kelahiran, perkawinan, dan kematian yang terus dialami manusia.
Si kambang yang sejak dulu didendangkan dalam tradisi berkesenian masyarakat hulu, pesisir, dan kepulauan di pantai barat Sumatera berangsur punah oleh kenyataan hidup masyarakat pewarisnya sekarang. Kini, jejak persaudaraan dalam tradisi berkesenian si kambang semakin menyepi oleh segelintir kekuatan pewarisnya yang tersisa, tercerai-berai di beberapa titik desa di pantai barat Sumatera yang bahkan masih hidup papa. Keberlanjutan tradisi si kambang seharusnya menjadi penanda kehidupan yang penuh rasa syukur, tentram, bijak, dan bahagia atas pencapaian masyarakat yang sejahtera. Seketika si kambang tidak lagi tergemakan dalam kewajarannya, maka nyata pula fakta bagaimana kesusahan masyarakatnya memelihara keberlangsungan adat budayanya. Semakna syair dari cuplikan salah satu pantunnya, berlayar hati tak tenang, air mata sepanjang laut. Demikianlah sukma tetua pewaris tradisi si kambang kini, yang hanya bisa diratapi kepergiannya oleh karena kelelahan masyarakatnya menjaga istiadatnya dari hidup yang tidak lagi mudah dalam modernitas dunia terkini. Kalapo sayang buang batu ya timbung laya kalapo timbung kalapo banyak udang ya lai di pati bayang banyak udang di pati bayang. Persaudaraan seni masyarakat Sumatera umumnya, khususnya kawasan hulu, pesisir, dan kepulauan pantai barat Sumatera, sudah berlangsung cukup lama. Persaudaraan yang kental tersebut tumbuh oleh kesamaan bahasa, Melayu sebagai bahasa pengantar, adat budaya kerajaan masa lampau, termasuk niaga lintas bangsa sebelum Indonesia merdeka. Memang adat istiadat ini kami ini semarang generasi penerus. Karena sejak nenek moyang sampai orang tua kami memang ini sudah ada. Dan pada zaman itu ini setiap ada acara-acara perkawinan, pernikahan terus dimainkan. Tapi setelah zaman berubah sehingga acara seni dindang ini hampirlah punah. Tinggal kami adalah mewarisi. Nah, kami mulai dapat atau mulai belajar atau mulai tahu kesenian ini mulai tahun 1970. Langsung kami belajar. Saya belajar dindang saja, tidak belajar untuk gosok biola. Beliau ini langsung belajar dindang dan gosok biola sehingga beliau jadi guru. Mbak kini jadi guru. Tetapi sekarang murid yang tidak ada, gurunya masih ada di desa kami ini, masih ada, terutama beliau. Jadi inilah sisa-sisa peninggalan yang masih dapat melaksanakan adat istiadat kami. Mulai saya tertarik dengan kesenian daerah terutus dendang ini di Kelurahan Napal, khususnya di Seluma ini, mulai saya berumur lebih kurang 14 tahun. Oleh karena dulu paman saya yang nama Arzali dengan Rusli itu tukang gosok, tukang biola. Nah, dia ngajar kan. Nah, jadi saya walaupun saya belum masuk pada waktu itu, setiap malam saya datang. Tapi waktu itu ada iuran, Pak, iuran minum namanya. Saya tidak teringat berapa waktu itu uang minum. Tapi saya orang minum saya keluar, karena saya belum bayar iuran pada waktu itu.
Setelah itu saya beritahu ibu saya, Bu, saya mau belajar berdendang pulau, boleh tak? Ibu sanggup tak ibu bayar iuran saya? Berapa katanya? Minta berapa? 2 canting aja kata saya, setiap malam belajar dendang itu. Saya dikasihnya, baru saya belajar berdendang. Nah, saya belajar berdendang lebih kurang tahun 2014. Dengan dalam jangka 2 tahun saya bisa semua, Pak. Menurut guru saya Pak Rozali dengan Rusli itu, Pak Sudarman lah katanya yang paling cerdas katanya belajar dendang ini, karena dia tidak malu katanya. Ya memang benar, saya tidak malu. Apa yang disampaikan kepada saya tari, dendang saya dendang. Salah atau benar tuh ya guru yang nilai nanti kan. Itu mulai sampai sekarang, Pak, saya masih tertarik. Oleh karena saya walaupun udah berumur 72 tahun, jadi rumusan masyarakat untuk berdendang di mana berdendang. Kalau belajar tradisi ini, menurut Bapak, dari pengalaman Bapak, yang paling sulit itu di mananya? Ketapang. Ketapang paling sulit. Dasar ketapang ini pertama sekali suara ndak alap. Suara harus bagus. Kalau bintang ketapang, kalau suaranya agak kurang, ini tahu. Karena itu banyak tinggi gitu nada itu. Nada tinggi. Ketapang. Boleh kita dengar, Pak? Hah? Saya dengar boleh nggak ketapangnya? Dendang ketapang. Boleh ya? Sayang. Urbanisasi di Indonesia yang tanpa henti, berkembangnya gaya hidup dan industri budaya global dalam segala ketidaksiapan masyarakat tempatan adalah sebab utama terjadinya degradasi, yang juga memang dialami banyak oleh masyarakat adat lainnya di Indonesia. Penggunaan bahasa ibu yang tidak lagi mentradisi, serta ketidakketerjangkauan masyarakat atas kebutuhan perlengkapannya beradat dalam masyarakat budayanya, semakin mempersulit situasi untuk kenyataan mata pencaharian hidup yang juga semakin tidak mudah, bahkan atas pusaka dan sumber daya yang telah diwarisi oleh leluhurnya sendiri. Apa yang masih bertahan dari tradisi dendang ini saat ini dibandingkan dengan masa-masa belajar Bapak dulu? Apa yang hilang, apa yang bertahan? Sebetulnya Pak, kalau di dalam pelajaran tidak ada yang hilang, belum ada yang hilang, tapi kekurangannya sudah ada. Mulai dari dendang ketapangnya, sampai dendang rerampai, sampai dendang tari tangan, dendang tari piring, sampai dendang mati dibunuh. Itu masih seluruhnya itu dipakai, Pak. Baik itu tari-tarinya masih juga dipakai. Pakai serunai kata itu kan, di bawah pencak silat namanya. Di rumah pakai itu tari tangan, tari piring, tari mabuk, tari kecil, sampai terakhir tari kain panjang. Itu sampai sekarang masih itu, Pak. Belum ada. Bapak bilang kurang tadi, Pak? Yang Bapak bilang kurang. Yang kurangnya ini peminatnya, orangnya yang kurang ini. Karena generasi muda dia tidak tertarik lagi dengan kesenian-kesenian daerah kita ini. Dia sudah tertarik dengan kesenian sekarang ini. Disitulah kekurangannya. Jadi segala kegiatan itu ya orang tua-tua lah yang menyelenggarakannya. Kadang-kadang tidak pantas lagi sebenarnya kadang-kadang, Pak ya. Tapi oleh karena itu orang punya hajatan, mohon kiranya itu dipermainkan semua. Kita terpaksa juga orang tua-tua ini yang menjalankannya ya. Itu sekarang. Kalau kurangnya belum ada, udah ada. Kurangnya itu peminat orangnya, Pak. Orang yang mainkannya itu yang ada kurangnya. Maunya kesenian ini diikatkan sama Pemda, itu maksud saya dulu, supaya jangan mati kesenian. Itu keinginan saya dulu. Maka dari situ saya udah kata semangat. Kami ini apa? Coba, jadi apa kami ini? Kesenian itu untuk siapa? Bukan untuk kami pribadi.
akal kesenian kami ini dimatikan itu. Apapun usulan kami nggak masuk. Karena seni budaya kita ini udah mengapa dari nenek-nenek moyang kita dulu. Jadi sampai pun ke kita udah mengalir. Jadi seni budaya itu. Jadi irama nadanya itu udah kayak yang nyanyi biasa lah sama awak gitu. Jadi makanya sakit hatinya memang kita kalau memang seni budaya kita pesisir ini hilang begitu saja. La tabang la ma'arayo oh lani aduh kandung badan melabang cari kandungnya domba toko laputui melaka siai aduh putih lah rakyat aduh jangan tidak baca. Dendang si kambang juga dilantunkan bersama dengan gandang, serupa rebana berukuran sedang, termasuk yang dinamakan dengan rapai dan adok. Ada juga viol, yakni instrumen pabrikan biolin Eropa atau yang dibuat sendiri, termasuk dengan yang disebut rabab, penggunaan saluang, akordeon, dan serunai. Variasi-variasi tersebut tersebar ke kepulauan Banyak, Simelu, Kuala Baru, dan Singkil Aceh, kemudian dari Barus, Sorkam, Sibolga, dan Jago-Jago Tapanuli Tengah, Nias dan Tapanuli Selatan Sumatera Utara, termasuk di pesisir selatan, Air Haji, Saniang Baka di Sumatera Barat, hingga ke Muko-Muko, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu, dan sementara berakhir di Krui, pesisir barat di Lampung. Jadi harapan kami kepada pemerintah maupun apa yang lainnya, bagaimanalah agar si kambang ini tetap akses di ada kemajuan untuk hari-hari berikutnya gitu, Pak. Maksud saya begini, dimanapun kita berada, contohnya kepada generasi penerus kami, kami siap untuk mengerahkan semua seandainya nanti anak-anak kami bisa belajar untuk generasi penerus dari si kambang ini. Itulah kesiapan kami dari anggota si kambang, gitu, Pak. Yang paling pahit itu macam-macam. Macam-macam itu yang paling pahitnya. Macam-macam. Yang paling pahitnya itu kalau tentang budaya tradisi ini, kalau kita orang lapangan, itulah tidak bisa kita ngomongnya. Kenapa? Bermacam-macam pahitnya. Bermacam-macam. Ada yang manis, ada yang pahit gitu. Sama-sama kita maklumi. Kalau pahitnya di lapangan, kalau orang seniman ini macam-macam. Ada bisa hancur gitu. Bisa ada. Tapi kitalah yang menimbangnya. Kitalah yang menimbang. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana kehidupan saya? Apakah maju, apakah surut? Yang turut yang ini apakah melarat, apakah enggak, seperti itu.
Menurut abang sebaiknya diperlakukan seperti apa sih seniman tradisi itu? Nah, kalau aku tuh kan yang penting-pentingnya aja. Tapi justru itu penting kita happy. Ya. Bab ini dengan pengalaman abang, apa dulu yang seharusnya diketahui? Yang diketahui sebenarnya itu tergantung perasaan kita tuh. Kalau memang fokus perasaan kita tuh pengen belajar rabab nih, pasti bisa. Motivasi ya. Nah, secara teknis, apa yang seharusnya paling penting untuk dilatih saat memegang rabab ini? Apakah teknik menggeseknya? Menggeseknya. Itu ada nama-namanya nggak bang? Menggeseknya? Nggak ada. Dalam bahasa kita nggak ada. Jadi kalau seorang pemain rabab itu dibilang tukang rabab. Itu rabab. Tukang rabab. Itu memang sebutan yang standar. Standar. Dan tukang kerabab merasa terhormat dengan sebutan itu. Enggak juga lah. Enggak juga terhormat ya. Ini kan kerabab ini kan apalagi mainnya berdua kan. Tapi kan tingkat keterampilannya itu kan harusnya hati-hati ya, maju ya. Nah, gimana abang mempertahankan kualitas keterampilan abang itu saat ini? Itu tergantung pembawaan kita lah. Istilahnya misalnya kita tuh masuk ke daerah-daerah luar, itu tergantung minta apa gitu kan. Nah ini kan orang seperti Bang Anhar ini kan awam sekali, pegang kerabab aja nggak tahu. Mulai dari mana? Apakah mulai dari gesek dulu? Apakah mulai dari mana? Mulainya. Misalkan digesek atau di jari, itu tergantung di jari kita tuh. Kalau dulu abangnya mengikuti ya, mengikuti misalnya melodi yang dibuat oleh orang lain, ulang lagi, ikuti lagi, coba lagi, coba salah, gitu saja. Berapa lama itu abang lewati proses coba salah itu? Itu sekitar setahunan apa ya? Baru pentas. Iya. Dendang Si Kambang beserta alat musik dan unaitan syair-syair melodiusnya yang bijak juga berpadu dengan konfigurasi gerak anggota tubuh, kepala, mata, tangan, jari, kaki, pinggang, badan, dan menari dengan sesekali kibasan selendang, serta baju berlengan dan celana panjang bersarung sebagai kostum otentik yang dipertontonkan. Sejumlah repertoire terkelompokkan untuk ditampilkan di waktu-waktu yang berbeda, yakni pada siang dan sore hari setelah jeda prosesi Mangara dan pada malam hari setelah ibadah Isya masyarakat muslim di sana antara pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga menjelang waktu subuh pukul 4 waktu Indonesia Barat, khususnya Talibun, kisah pilu sang pendendang yang secara khusus hanya dinyaringkan mulai dini hari. Sementara sebutan repertoire dalam konfigurasi gerak tari, rupa, musik dan sastra Si Kambang diambil dari kata-kata yang utama atau dominan dalam teks dendang yang dilantunkan di pertunjukannya. Mulai dari yang paling sakral adok, berampat, randai, bungkus, pondok batu, anak padang, mainang, perak-perak, lele Husen, Pulau Pinang, Siantung, Si Kambang Botan Sinandong, dan Si Kambang. Duduk mulai tengah malam ya ini aku yang bismillah bukan mengadi bismillah manapi ada malinta kapalonan ini mengadang ujung Dendang Si Kambang sebagai perekat persaudaraan kehidupan masyarakat hulu, pesisir,
dan kepulauan di Sumatera, khususnya pantai barat Sumatera, sudah terlalu lama terbelah, tercerai-berai oleh dampak melemahnya tradisi berbudaya masyarakat akar rumputnya. Banyak hal yang coba diperjuangkan bersama oleh kurator dan apresiator kebudayaan dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesinya, baik di Indonesia hingga di mancanegara, atas langkah dan upaya apa yang sebaiknya dipersiapkan secara bersama-sama agar kebudayaan rakyat Sikambang ini tetap bertahan hidup dan terus tumbuh berkembang dalam konteks keistimewaan etnik maupun bentuk estetik terbarunya untuk masa depan. Pesatnya perubahan citra desa bercita rasa kota dengan adopsi kekinian-kekinian baru urban adalah ujian ketahanan yang tidak mudah bagi masyarakat pewaris budaya Sikambang. Semakin sulit ditemukan desa yang masih kokoh berakar dengan legasi kekayaan budaya yang sudah terwarisi sebelumnya dari leluhurnya. Sayang tidur babu nak dibuayan lagi malah gadang nak itu bapak gidang yo gadang nak lagi malah nyotenggi bila sekolah nak polisi sekolah nak joma ngaji ayunlah nak tajak malayun tajak nak Palembang tajak Palembang nak dari jauh sayanglah kadian anak oh sayang malah anak sayang anakku satimbang nak anak satimbang lah jongonnya buekan malah bue naing bue nak sayang malah anak sayang umak lah buekan umak lah bue dalam layunan bue ilana ayun bue ilana lana sayang gadang malai sunai gadang isu mambale ayun malah nak tidur umak lah ayun kan sayang umak ayun nak dalam labuayan urang nak dulu urang dahulu nak barambut malah panjang kini lah barambut nak kini barambut naik caca bahu sadang laki ni naik sadang
Yang kini nak bakasi malah nak sayang. Isu mano tahu nak jauh badan lah nak samo jauh. Ayun lah nak umak, ayun nak umak na elayun kan ada dayung. Dayung lah umaknya nak, umak dayung kan nak jong lah badendang. Kalau tahu nak, kalau tahu nak elah bakain panjang. Saraso bakain na saraso bakain malalanyo jauh. Kalau lah nak tahu di rantau nak, tahu di rantau nak bamande malah tompang. Saraso lah bamande nak saraso bamande nak kandung jua. Tidur lah nak tidur. Tidur sayang malah nak disayang. Tak ada kamu adik kamu dah. Tidurlah nak tidur nih. Tidurlah tidur nak